Peluang Martin Paes bisa bela timnas Indonesia lawan Irak dan Filipina kini terbuka lebar. Dua pemain timnas Indonesia ini kewalahan melahap menu latihan perdana timnas Indonesia. Sintayong hukum tegas pemain yang putus komunikasi saat pemanggilan timnas Indonesia, contohnya Elkan Bagot. Simak pembahasan ini sampai selesai agar tidak gagal paham. Tom Haye ingin supporter gelorakan GBK ketika timnas Indonesia versus Irak dan Filipina nanti. Mengaku sedang kecewa, Oli Romeni diminta perkuat timnas Indonesia segera. Selengkapnya hanya di Region Champion. Sebelum kita lanjut ke beritanya, ada baiknya teman-teman untuk memberikan like-nya ke video ini, karena like itu gratis. Terima kasih. Timnas Indonesia memiliki dua laga sisa di putaran kedua grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan melawan Irak dan Filipina. Tim Merah Putih dijadwalkan akan melawan Irak dan Filipina di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Untuk menghadapi pertandingan ini, pelatih asal Korea Selatan telah mengaku akan menambah pemain. Hal ini karena Sintayong baru saja memanggil 22 pemain untuk membela timnas Indonesia. Oleh karena itu masih ada slot beberapa pemain tambahan untuk skuad Garuda. Mantan pelatih timnas Korea Selatan itu mengaku memang akan menambah pemain. Akan tetapi dia tidak mengungkapkan siapa pemain yang akan dipanggil. Sintayong tak memberikan bocoran soal pemain yang bakal dipanggil dia. Namun apabila dilihat dari daftar 22 pemain yang sudah dipanggil, posisi penjaga gawang kemungkinan masih tersisa. Pasalnya Sintayong baru saja memanggil dua pemain berposisi kiper, yaitu Hernando dan juga Adi Satrio. Untuk itu diyakini bahwa Sintayong memang masih menyisakan satu slot di penjaga gawang. Dugaan lantas tertuju pada penjaga gawang naturalisasi timnas Indonesia, yaitu Martin Paes. Seperti diketahui, Martin Paes memang telah menjalani sumpah menjadi warga negara Indonesia. Akan tetapi pemain klub Liga Amerika Serikat ini belum bisa membela timnas Indonesia. Hal ini karena ada proses yang belum dituntaskan PSSI terkait Martin. Masalah naturalisasi memang sudah tuntas. Akan tetapi PSSI masih menunggu proses administrasi. Proses ini masih ditunggu karena sebelumnya Martin Paes pernah bermain untuk Belanda U21. Saat itu usianya berusia 22 tahun. Dia tercatat membela timnas Belanda U21 dalam kualifikasi Euro U21 2021 pada 5 November 2020 dengan melawan Belarusia. Situasi ini membuat Sintayong tak bisa langsung memberikan kepastian. Pelatih berusia 53 tahun tersebut mengatakan bahwa peluang Martin Paes tampil melawan Irak dan juga Filipina sebesar 50-50. Memang saat ini peluangnya 50-50, sehingga saya tidak bisa menjawab kepastiannya seperti apa, ucap Sintayong kepada awak media di lapangan B Senayan, Jakarta. Melihat situasi ini, Sintayong meminta bantuan kepada pecinta sepak bola tanah air agar berdoa. Dia meminta supporter timnas Indonesia mendoakan agar bisa Martin nantinya bisa membela timnas Indonesia. Jadi saya mohon doanya dari fans sepak bola Indonesia agar dia bisa bermain kali ini, kata Sintayong. Bagaimana pendapatmu? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Timnas Indonesia sudah menjalani latihan perdana jelang melakoni 3 pertandingan pada Juni 2024. Sejumlah pemain tim Garuda tampaknya kewalahan melahap menu latihan yang diterapkan pelatih Sintayong. Pertandingan pertama yang akan dijalani timnas Indonesia pada Juni ini adalah melawan Tanzania. Duel uji coba tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion Madia, Jakarta, Senayan. Pasca bentrok melawan tim asal Afrika tersebut, tim Garuda akan menjalani 2 laga terakhir putaran kedua grup F kualifikasi Piala Dunia. Rizky Ridho dan kawan-kawan hanya membutuhkan 3 poin tambahan demi bisa melenggang ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Timnas Indonesia kini berada di urutan kedua grup F dengan nilai 7. Hasil dari 2 kemenangan dan sekali imbang dan menelan 1 kekalahan, tim Garuda tertinggal 5 poin dari Irak yang sudah memastikan lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Untuk mempersiapkan diri menjalani 3 pertandingan tersebut, skuad Garuda juga sudah memulai pemusatan latihan. Hari pertama timnas Indonesia digelar di lapangan B Gelora Bung Karno. Menu latihan pada hari ini perdana difokuskan pada penguatan fisik, salah satunya dengan memutari setengah lapangan selama 30 menit. Pada pola latihan ini sejumlah pemain nampaknya kewalahan. 2 pemain timnas Indonesia, Yance Sayuri dan Nathan Cho Ayon, sampai tak bisa melanjutkan sesi karena cedera. Yance terjatuh di tengah-tengah latihan dengan paha kiri yang diperban. Adapun Nathan juga terlihat mengikuti latihan terpisah dengan hanya jogging ringan. Sementara itu striker Dimas Derajat terlihat tidak mampu mengimbangi pola latihan yang diterapkan oleh pelatih asal Korea Selatan itu karena beberapa kali tertinggal dari rombongan. Tom Haye dan Ivar Jenner kompak mengakui jika latihan perdana timnas Indonesia sedikit sulit. Meski begitu, kedua pemain tersebut tetap merasa senang dan dengan menu latihan dari pelatih Sintayong.
Mereka berujar sedikit sulit tetapi bagus untuk mempersiapkan fisik. Menurut saya penting untuk memulainya seperti ini untuk beradaptasi dengan semua keadaan, kata Tom saat ditemui selesai latihan. Lanjut Ipar, agak sulit bagi beberapa pemain karena ini latihan pertama setelah liburan. Ya agak sulit, tapi camp pelatihan pertama yang bagus, ucap Ivar Junior. Sintayong memang buka suara soal ketidakhadiran Elkan Bagot di timnas Indonesia, namun alasan dirinya tak memanggil Elkan masih terus menjadi misteri karena pelatih asal Korea Selatan itu meminta wartawan langsung menanyakan ke pemain itu. Masalah Elkan mungkin langsung ditanyakan kepada Elkan, ujar Sintayong. Sementara itu Elkan di media sosialnya mengunggah foto-foto liburan tanpa mengaktifkan kolom komentar. Elkan membagikan sedang berada di New York, Amerika. Dengan begini hubungan Sintayong dengan pemain back Everton itu pun tampak misterius. Sikap dingin Sintayong ke Elkan Bagot atau hanya sebaliknya bermula ketika di babak playoff Olimpiade 2024. Elkan dipanggil pada saat itu untuk memperkuat timnas Indonesia, namun tak direspon oleh Sintayong. Jawaban Sintayong sama persis dengan apa yang ia katakan sekarang ketika ditanya oleh wartawan. Untuk pemain yang putus komunikasi saat memanggilan Sintayong pernah memberikan sanksi tegas di masa lalu, yaitu saat Ramai Rumakiek tidak merespon panggilan timnas U23 untuk SEA Games 2021. Ramai tak hadir padahal timnas U23 Indonesia akan TC di Korea Selatan saat itu. Sintayong mengambil keputusan untuk menghukum Ramai Rumakiek. Saat itu juga Ramai Rumakiek belum pernah dipanggil lagi oleh Sintayong. Ia berujar, kami sudah melayangkan surat pemanggilan. Dia tidak merespon sama sekali, kata Sintayong, dilansir dari bolasport.com. Jadi saya harus memberikan sanksi kepada Rumakiek. Ramai Rumakiek tidak bisa main di SEA Games, tambah Sintayong. Gelandang timnas Indonesia Tom Haye menginginkan supporter timnas Indonesia di Gelora Bung Karno nanti untuk memberikan atmosfer hebat di kualifikasi Piala Dunia. Timnas Indonesia akan melahap 2 pertandingan terakhir di grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia. Tim berjulukan skuad Garuda itu bakal lebih dulu menjamu timnas Irak pada 6 Juni, baru menghadapi Filipina pada 5 hari berselang. Tom Haye berpeluang untuk membukukan debutnya bersama timnas Indonesia di Gelora Bung Karno. Ketika timnas Indonesia mengalahkan Vietnam pada 21 Mei, pemain berusia 29 tahun itu tidak bermain. Namun Tom Haye menjadi saksi bagaimana hebatnya dukungan supporter di GBK yang membuat timnas Indonesia dapat menang 1-0 atas Vietnam, dan ia ingin suasana itu terulang kembali. Ia berujar, dalam laga terakhir di GBK melawan Vietnam, saya belum bisa bermain, tapi saya merasakan atmosfer yang hebat di stadion ini. Saya berharap ada dukungan yang sama besarnya untuk timnas Indonesia dalam 2 pertandingan di kualifikasi Piala Dunia 2026, imbu pemain kelahiran Belanda itu. Tom Haye juga buka suara mengenai kekuatan Irak. Pesepak bola yang akan berstatus bebas transfer itu melihat timnas Indonesia tetap mempunyai peluang. Ia berujar, menurut saya mereka lawan yang sulit karena sudah membuktikannya. Tapi saya pikir kami juga telah menunjukkan pada partai sebelumnya bahwa kami memiliki kualitas. Kami bermain di kandang, itu menjadi keuntungan. Kami perlu bekerja keras dan berjuang, ucap Tom Haye. Penyerang FC Utrecht Oli Romeni belak-belakan baru saja menjalani musim yang mengecewakan. Pemain yang masuk buruan timnas Indonesia ini bertekad bangkit di musim depan. Akhir musim yang mengecewakan, kami harus bergerak, kata Oli Romeni, dikutip dari akun Instagram pribadinya. Ada 2 hal yang membuat penyerang 23 tahun ini kecewa. Pertama, Oli hanya mencetak 1 gol dari 15 pertandingan di Liga Belanda. Padahal ketika masih memperkuat FC Emmen musim lalu, Oli sanggup mencetak 11 gol dari 33 laga. Selain itu, FC Utrecht juga mendapatkan hasil yang mengecewakan di akhir musim. Menghadapi Go Ahead Eagles di final playoff tampil di Konferensi Eropa musim 2024-2025, FC Utrecht kalah 2-1. Di saat sedang kecewa, kolom komentar Instagram Oli Romeni dipenuhi pecinta sepak bola tanah air. Mereka beramai-ramai meminta Oli Romeni untuk memperkuat timnas Indonesia. Kehadiran Oli Romeni dibutuhkan timnas Indonesia saat mengarungi babak ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia, sebab lawan-lawan timnas Indonesia merupakan level atas Asia hingga dibutuhkan pemain-pemain jempolan di skuad Garuda.
Timnas Indonesia sendiri selangkah lagi lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Skuad asuhan Sintayong ini hanya membutuhkan satu kemenangan saja. Mari kita doakan agar Timnas Indonesia berhasil mendapatkan satu kemenangan dan lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Amin.